Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga firman kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu diperlengkapi untuk melakukan kehendaknya. Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan merenungkan bagaimana Allah sebagai pribadi yang menggerakkan sumber daya surgawinya untuk memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Betapa luar biasa pengharapan ini. Tuhan sendiri yang rindu untuk mengerjakan karya perubahan hidup kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Istilah memperlengkapi memiliki makna yang sangat dalam. Istilah memiliki arti memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas, membuat mereka siap untuk melakukan apa yang diperintahkan. Memperlengkapi berarti menyediakan apapun yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas yang diberikan. Panggilan dan tujuan dalam kehendak Allah adalah supaya kita melakukan berbagai macam perbuatan baik, dan Tuhan hendak memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang teramat penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada pertanyaan, mungkinkah kita melakukan kehendak Tuhan? Tidak ada yang tidak mungkin, sebab Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan jika kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri dan terlepas dari Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam Kristus atau melekat pada pokok anggur adalah kunci untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Selama kita tetap mengeraskan hati dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan, kita tidak berguna bagi Tuhan dan rencananya atas hidup kita takkan dapat terlaksana
Demikian juga andai kata Kristus pada waktu itu tak mau taat melakukan kehendak Bapa, maka rencana agung Bapa untuk penebusan dan penyelamatan umat manusia takkan pernah terjadi hingga saat ini. Walaupun Kristus pada waktu itu bergumul untuk tidak menerima cawan berisi dosa segenap umat manusia itu, tapi pada akhirnya Kristus menyerah kepada kehendak Bapa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Melakukan kehendak Tuhan adalah cara untuk kita dapat menyenangkan hatinya. Ketika Daud taat kepada kehendak Tuhan, ia pun dikenan Tuhan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Karena ketaatan Daud, maka dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Daud diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan pesan yang sama. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Sebagaimana Daud dipanggil untuk taat, demikian juga dengan kita. Kita dipanggil untuk melayani, untuk berkorban, untuk berdoa, untuk beribadah, untuk mengasihi, untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, dan sebagainya. Bagaimana kita dapat melakukan semua aspek ketaatan tersebut? Kita yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ketaatan melakukan kehendak Tuhan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin melakukan kehendak Bapa. Ya Tuhan, biarlah firman ini semakin hari semakin membuka hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami. Tuhan lindungi dan pimpinlah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.